Halo semuanya, kami dari tim Kikiko. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafarullah. Dan saya Amelia Ayudia Ningtiko Putri. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan karya UI UX kami. Ketimpangan pangan di Indonesia juga dipengaruhi infrastruktur yang belum memadai membuat banyak desa terisolasi. Kami memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan relawan agar kebutuhan dasar seperti pangan dan infrastruktur bisa terpantau dan ditangani lebih cepat. Desain antarmuka inklusif kami diharapkan mendukung pemerataan kesejahteraan. Pada tahun 2025, masih ada lebih dari 60 daerah tertinggal di Indonesia dengan tantangan akses infrastruktur dasar dan distribusi pangan. Hal ini memicu ketimpangan kesejahteraan. Kami melihat peluang menghadirkan solusi digital dengan antarmuka yang intuitif dan inklusif, agar penyaluran bantuan dan pembangunan infrastruktur dapat dipantau dan dirasakan manfaatnya secara merata. Kiptera bertujuan menjadi jembatan bagi siapa saja untuk berdonasi dan membantu masyarakat di daerah tertinggal atau terdampak bencana. Aplikasi ini memiliki 3 menu utama yang memudahkan penyaluran bantuan secara transparan, aman, dan tepat sasaran. Fokus kami adalah menghadirkan user experience yang sederhana, clean, dan mudah dipahami, sehingga aplikasi ini dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja tanpa hambatan. Dengan desain yang intuitif, kami berharap setiap orang dapat berdonasi dan membantu dengan nyaman kapanpun dan dimanapun tentunya. Yuk teman-teman, kita sekarang lihat flow desainnya. Slide pertama ini merupakan halaman utama atau landing page yang didesain dengan gaya minimalis dan modern, menggunakan warna yang lembut dan ramah di mata. Tampilan bersih dan ikon intuitif memudahkan pengguna untuk langsung memahami fungsi utama aplikasi, seperti mendukung daerah, berbagai bantuan, dan mengikuti aksi kemanusiaan. Oke teman-teman, jadi kita di sini awal tadi masuk aplikasinya kita akan disuguhi untuk registrasi akun. Namun di sini jika kita pernah membuat akun, kita bisa masuknya lewat sini. Kita tekan masuk di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan email dan kata sandi yang pernah kita buat. Nah, cuma di sini karena kita belum pernah bikin atau belum pernah download aplikasinya, jadi kita balik lagi ke registrasi. Nah, di sini kita akan memasukkan nama lengkap, email, nomor telepon, dan kata sandinya. Kita pencet di sini. Nah, di sini akan muncul keyboardnya, kita tekan. Nah, di sini kita sudah mengetik nama, email, nomor telepon, dan kata sandi. Selanjutnya kita pencet untuk menurunkan keyboardnya. Setelah itu kita pencet daftar. Nah, di sini ada tulisan kalau akun itu sudah dibuat atau berhasil dibuat. Selanjutnya kita harus memasukkan email dan kata sandi yang tadi kita buat. Jadi sama, kita pencet di sini. Terus itu kita ketik ya teman-teman. Terus itu kita tekan untuk menurunkan keyboardnya. Setelah itu kita tekan masuk. Nah, di sini akun kita sudah berhasil login dan kita langsung menuju ke dashboard atau homepage-nya ya teman-teman. Di sini pengguna bisa mengakses 3 fitur utama. Kami menambahkan beranda, aktivitas, berita, dan juga pengaturan agar user journey lebih seamless. Fitur unggulan dari desain kami adalah 3 menu utama, yaitu dukung daerah, berbagi pangan, dan barang, dan aksi peduli tanggap darurat. Pengguna dapat berdonasi uang untuk pembangunan infrastruktur, membeli paket makanan atau barang, hingga membantu korban bencana secara cepat. Dengan fitur ini, penyaluran bantuan jadi lebih mudah, transparan, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan. Oke teman-teman, kita sekarang akan menuju ke menu utama kita yang pertama, yaitu dukung daerah. Jadi dukung daerah ada di sini teman-teman. Jadi kita bisa klik dukung daerah. Nah, di sini di dukung daerah ini kita bisa memilih kota-kota atau daerah-daerah yang tertinggal. Kita bisa mencet di sini untuk melihat-lihat daerah-daerah yang bisa tertinggal. Ini ada dari Sabang sampai Merauke. Kurang lebih kita masukkan di dalam sini ya teman-teman. Terus misalnya kita mau ngelihat yang di sini nih. Nah, di sini. Terus kalau misalnya nggak jadi, kita pencet yang ini teman-teman. Nah, misalnya nggak jadi tuh, balik lagi. Terus ternyata kita pengennya ke yang ini, Malino. Jadi di sini tampilan awalnya akan menunjukkan tentang tempat atau di maps-nya, daerahnya itu ada di mana.
Terus ada gambarnya, kurang lebih gambar soal Kabupaten Malinau-nya. Terus selanjutnya di sini ada donasi yang sudah terkumpul, ada nama daerah. Terus di sini ada deskripsi singkatnya tentang daerah tersebut. Terus di sini kita bisa memilih pembayaran dan jumlah donasi. Jadi kita bisa ke sini, kita masukkan, kita ketik, terus nah itu 50.000 untuk menurunkan. Terus kita pencet selesai. Nah, di sini sudah terganti menjadi 50.000. Terus ini kita milih pembayaran. Tekan di sini. Terus di sini ada ShopeePay, GoPay, Dana, dan tabungan. Jadi kita contohnya mungkin kita pilih dari Dana. Terus kita kirim bantuannya. Oke, jadi sudah langsung memunculkan bahwa donasi tersebut sudah masuk ya teman-teman. Karena dari sebelumnya kita sistemnya sudah menautkan akun dari Dana, GoPay, dan ShopeePay untuk ke dalam aplikasi Kiptera tersebut. Jadi jika sudah, kita balik ke beranda lagi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ke menu utama yang kedua, yaitu berbagi pangan dan barang. Oke, di sini kita bisa langsung klik aja. Oke, di sini di lembar pertamanya atau page selanjutnya setelah kita tekan itu ada penjelasan singkat tentang apa itu berbagi barang dan pangan, dan kita dibagi dua lagi teman-teman, yaitu pangan dan barang. Jadi kita coba langsung ke pangan aja. Jadi pangan ini kita dibagi 4 paket. Ada paket A, B, C, D sesuai isi dan harganya. Jadi misalnya kita bisa tekan mau paket A, kita jadi biru A-nya, atau kita bisa artinya memilih paket A. Di sini kita tekan paket B jadi B, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita misalkan pilih paket D, teman-teman. Kita tekan ini, masukkan jumlah donasinya. Terus kita masukkan misalnya kita mau 100 paket atau 100 porsi. Kita pencet aja. Sini. Langsung kita selesaikan. Nah, di sini udah ganti 100-nya jadi 100 paket. Jadi di sini kita masukkan, kita mau pakai pembayaran apa, sama seperti tadi di dukung daerah. Jadi ada ShopeePay, GoPay, Dana, dan tabungan. Jadi kita coba pakai yang ShopeePay. Oke, di sini sudah pakai ShopeePay, 100 paket. Sudah benar, jadi kita langsung pencet donasi aja. Oke, di sini di waktu pencet donasi sama seperti tadi, langsung muncul terima kasih jika donasi ini sudah berhasil, teman-teman. Jadi untuk kembalinya kita bisa langsung pencet ke berandanya. Oke, selanjutnya kita pencet ke lagi. Di sini kita mau nyoba yang barangnya. Jadi kita ke barangnya. Nah, barang dan pangan itu sebenarnya sama saja teman-teman, cuma bedanya ada di isi paketnya saja. Jadi kalau pangan itu makanan bergizi, kalau misalnya paket atau barang ini itu isinya sembako-sembako. Sama seperti tadi, di sini ada 4 menu yang sama, 4 menu seperti tadi sama, namun berbeda isi dan berbeda harga. Jadi kita coba yang paling murah sekarang. Oke, kita tekan di sini, terus kita masukkan paketnya seperti tadi. Kita masukkan sini. Nah, misalnya kita pesan lagi 100 paket. Jadi kita pencet selesai. Oke, sudah, kita pilih pembayaran. Kita sekarang coba pakai GoPay. Oke, sudah. Kita langsung pencet donasi dan berhasil, teman-teman. Seperti tadi ada tulisan terima kasih, donasi Anda sudah berhasil dikirim, tandanya sudah berhasil. Oke, kita langsung pencet ke beranda lagi untuk kembali. Oke, selanjutnya kita akan ke menu utama yang ketiga ya teman-teman, yaitu aksi peduli tanggap darurat. Kita langsung pencet tadi yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, di sini akan menampilkan tentang bencana alam atau kebutuhan yang darurat ya teman-teman. Seperti ini ada banjir dan longsor Garut, gempa Maluku Utara, erupsi gunung Lewatobi Laki-Laki. Terus sisinya ada banjir Pakalongan dan banjir Bandang Humbang Sudutan. Jadi misalnya kita mau ke yang, coba lagi sini. Misalnya kita mau ke yang gempa Maluku Utara. Nah, tampilan masih sama, kita akan menampilkan tentang bencananya, foto bencananya atau dampaknya. Terus itu ada daerah di maps-nya atau di petanya. Terus di sini ada namanya dan masih sama dengan donasi yang terkumpul. Jadi di sini juga ada deskripsi singkat tentang kejadian tersebut. Terus setelah itu kita masih sama, kita masukkan jumlah donasi di sini, kita ketik di sini. Terus kita pencet selesai di sini.
Setelah itu kita pencet selesai, terus kita pencet pembayaran. Jadi kita misalkan mau pakai tabungan ya sekarang, bisa langsung dikirim bantuan. Nah, di sini sama seperti tadi langsung, ada muncul terima kasih yang sudah bertandakan kalau misalnya kita sudah selesai donasi ya teman-teman, atau berhasil masuk tanpa ada kejadian error. Itu kita untuk kembalinya kita pencet berandanya. Oke, sudah masuk ke menu homepage-nya lagi. Oke, selanjutnya setelah 3 menu tadi, menu utama tadi, kita juga ada jejak aksi. Jadi jejak aksi ini adalah, fitur atau menu yang digunakan untuk melaporkan atau hasil donasi-donasi kita dari 3 ini tadi, 3 menu utama tadi. Jadi kita memang harus membuatnya menjadi transparan agar kita tahu donasi-donasi kita dikemanakan atau sudah diberikan atau belum. Jadi di sini bahkan di homepage kita juga ada jejak aksi secara singkatnya saja atau yang paling baru seperti itu. Terus kita misalkan mau nyari yang lain atau selengkapnya di sini kita bisa pencet. Nah, di sini bisa memunculkan semuanya. Terus di kanan ini tinggal diklik lagi bisa memunculkan yang lain. Terus di sini ada fotonya, foto bukti laporannya. Terus ada tanggalnya kapan berita terbit atau donasi itu diberikan, terus ada judul dan deskripsi singkatnya. Terus misalkan saya ingin membaca yang sini nih, ini yang baru ya. Nah, di sini ada gambarnya masih sama, ada judulnya. Terus habis itu ini ada beritanya ya, teman-teman. Ada beritanya. Terus di sini kita kalau misalnya sudah baca, kita bisa pencet kembali, terus kita cari berita yang lain. Nah, seperti ini. Kita bisa cari berita yang lain. Terus kita bisa baca semuanya di sini, hasil-hasil laporan tersebut. Nah, jika kita sudah, kita bisa kembali ke beranda. Oke, selanjutnya setelah menu jejak aksi tadi, sebelum kita ke menu yang bawahnya, kita akan melanjutkan ke menu isi saldo. Jadi di sini juga ada tabungan. Jadi kita di sini juga bisa menabung ya teman-teman. Jadi cara mengisi saldonya yaitu kita tekan icon atau tombol di sebelah sini. Nah, di sini kita bisa mengisi saldo lewat transfer bank, Indomaret, Alfamart, dan Dana. Kita misalkan mau pakai transfer bank. Nah, di sini kita menyediakan BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Kita misalnya BCA. Nah, di sini ada virtual akunnya dan kalau misalnya kita setelah isi saldo, ada isi saldo tabungan Kiptra berhasil. Jadi kita pencet selesai. Nah, itu langsung balik ke homepage dan akan menambah saldonya. Kita juga bisa memakai yang lain tadi, mungkin memakai Indomaret, Alfamart, dan Dana dengan cara yang sama. Jadi kalau kita nggak jadi, kita pencet kembali di sini. Oke teman-teman, setelah kita tadi dari 3 menu utama, jejak aksi dan ngisi saldo, selanjutnya kita akan ke menu yang bawah sini. Ada beranda ya homepage ini untuk kembali aktivitas berita dan pengaturan. Jadi untuk sekarang kita ke aktivitas dulu. Jadi aktivitas ini akan memunculkan kapan saja kita pernah berdonasi dan berdonasi apa aja. Jadi di sini kita pernah dukung daerah di sini. Terus ini juga dukung daerah, terus berbagi pangan, berbagi barang, dan aksi peduli tanggap darurat. Jadi di sini ada ikonnya. Terus di sini ada kita melakukan donasi atau bantuan apa. Terus bawahnya ada tanggal, bulan, dan tahun kita pernah berdonasi. Terus ada jumlahnya. Jadi kalau kita berdonasi 50.000, 50.000, 150, 150. Terus habis itu kita bisa menekan detailnya. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan daerah, tanggal, jumlah, metode pembayaran, dan keterangan pembayaran. Jadi di sini ada daerah apa yang kita donasikan kalau dukung daerah, terus tanggalnya tadi, jumlahnya, terus metode pembayarannya pakai apa. Tadi kan ada Dana, GoPay, ShopeePay, sama tabungan. Terus habis itu ada keterangannya berhasil atau tidak. Jika sudah, kita pencet kembali. Sama juga kalau misalnya kita pangan ya. Nah, pangan ini sedikit berbeda karena isinya tanggal, paket yang kita pilih, jumlah paket, harga totalnya, metode pembayaran, dan keterangan berhasil atau enggaknya. Seperti itu. Terus barang juga sama.
seperti ini juga, tanggal, pilihan paket, jumlah paket, total harga, metode pembayaran dan keterangannya. Terus selanjutnya terakhir, di aksi peduli juga sama, seperti dukung daerah ada nama aksi darurat apa yang kita donasikan seperti bencana banjir bandang, terus tanggalnya, jumlah dukungan, metode pembayaran, dan keterangannya. Seperti itu. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke beranda. Oke teman-teman, selanjutnya kita setelah tadi dari aktivitas, selanjutnya kita ke sebelah kanannya yaitu berita. Jadi di sini akan menampilkan berita-berita terkini dari yang terbaru dan lama. Jadi ini dari 28 Juni atau ini dari April. Jadi misalkan ini akan menampilkan foto bencananya, sama seperti tadi, tanggal terjadinya atau berita diterbitkannya. Terus ada judul berita dan deskripsi singkatnya. Misalnya kita mau baca ini, kita pencet baca. Nah di sini ada fullnya. Terus jika misalkan kita sudah bacanya, kita pencet kembali, sama seperti ini tadi. Kita pencet yang ini. Jadi kalau kita sudah baca seperti ini, ada foto, judul, dan isi beritanya. Terus kita kembali, terus kita ke sini. Terus di sini juga sama, misalkan ini Gunung Lewatobi erupsi. Kita baca di sini. Foto, judul, dan beritanya kita pencet kembali. Jika sudah, kita bisa balik ke beranda. Oke teman-teman, kita lanjut ke menu yang terakhir setelah aktivitas dan berita yang di bawah sini, yaitu pengaturan. Kita langsung tekan aja. Jadi di pengaturan ini ada profil, nama, email, terus ada menu profil pengguna, pengaturan akun, metode pembayar, dan privasi dan keamanan. Terus di sini juga ada keluar akun atau logout. Terus kita akan mencoba langsung ke keluar akun. Oke, di sini jika kita pencet keluar akun, di sini aplikasinya akan nge-reboot atau nge-refresh dan balik ke registrasi akun karena kita ada akunnya tadi kan. Kita langsung masuk aja. Kita pencet email di sini, kita masukkan emailnya. Terus kita langsung masuk. Udah berhasil. Kita balik ke pengaturan. Kita langsung ke profil pengguna, ke menu pertama. Yang pertama ada ubah profil dan ubah username. Ubah profil di sini bisa ada foto dan album. Nah, kita misalnya mau ganti yang ini gitu. Jika sudah, kita ubah username-nya, misalkan username ini, ketik username lamanya. Di sini setelah kita mengetik username lama dan baru, kita bisa simpan. Langsung selesai. Pencet kembali, kita langsung ke yang kedua, ada pengaturan akun, ada ubah akun email dan nomor telepon. Kita masukkan email lama, kita tekan. Setelah kita udah masukkan, kita simpan. Di sini mereka minta untuk verifikasi, kita masukin angkanya. Setelah sudah kita verifikasi, sudah diganti, kita nyoba ubah nomor telepon. Di sini kita masukkan nomor lama dan baru. Terus di sini kita pencet simpan, sama kita verifikasi lagi. Kita pencet, kita masukkan angka atau kode verifikasinya. Kita verifikasi, kita pencet kembali. Terus ini ada metode pembayaran yang saya bilang tadi, itu bisa ditautkan. Jadi di sini kita ada Shopee, Dana, GoPay sesuai tadi. Dan cara tiga-tiganya sama, jadi kita coba satu aja teman-teman. Kita coba Shopee Pay. Kita masukkan nomor telepon. Jika sudah, kita simpan. Nah, di sini juga minta verifikasi. Jadi di sini kita masukkan angka verifikasinya. Kita verifikasi, kita selesai. Jadi dua ini juga sama caranya. Jadi kita langsung aja, kita kembali. Jika sudah ketiga ini berarti kita akan mencoba privasi dan keamanan. Jadi di sini ada izin aplikasi dan aktivitas login. Jadi kalau izin aplikasi itu ada akses foto, akses lokasi, dan akses nomor telepon. Jadi kita bisa nyalakan, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, matikan seperti itu. Jika sudah sesuai, misalnya ini nyalakan, ini matikan, ini nyalakan. Kita kembali. Terus kita ke aktivitas login. Nah di sini ada contoh 3 ini kapan kita masuk angkanya di sini atau tanggal.
Terus ini nama HP-nya dan wilayahnya, seperti ini ada Oppo A5 2020 di Ketintang, Surabaya, ada Samsung Galaxy S24 Ultra di Karas, Surabaya. Jika sudah, kita pencet kembali. Jadi, privasi dan keamanan untuk mengamankan, akun dan membuat aman karena di sini ada tabungan juga, seperti itu. Jika ini sudah semuanya, kita bisa balik ke beranda. Dengan desain ini, kami berharap dapat membantu daerah-daerah tertinggal mendapatkan bantuan yang lebih mudah, transparan, dan tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata. Sekian dari kami, terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya ya.